Tami dan ada beberapa temen gue yang memang gabung di reopening team itu cerita kalau dulu pada saat baru-baru buka itu sering banget banyak yang kesurupan, Bang. Si Merah ini adalah sosok yang dulu pernah kerja di hotel itu, staff di salah satu outlet, terus dia kayak ngalamin kecelakaan di depan hotelnya. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia menjalani profesinya sebagai pegawai yang bekerja di salah satu hotel yang ada di Indonesia. Kita sabar dulu aja, narasumbernya udah ada di sebelah gua, Winda. Winda, apa kabar Winda? Baik, alhamdulillah. Wah, lu pernah kerja di salah satu hotel yang ada di Jakarta ya? Tadi kita sempat ngobrol ya? Iya. Satu, tapi lu mau cerita 3 ya nanti? Iya, 3. Iya. Karena ini lu bakal cerita tentang dari lu training sampai lu akhirnya kerja di situ ya. Ini lu kerja dari tahun berapa sih dari training itu kira-kira? Kalau training tuh dari 2006, terus lulus training sekitar 2007. Lalu di hotel kedua tempat kerjanya langsung itu dari 2007 April sampai Mei, karena cuma sebulan setengah doang di hotel kedua ini. Nah di hotel keempat, sebenarnya ini hotel keempat ini, itu cuma 2 tahun. 2 tahun. Jadi sebelumnya pernah ada di hotel sebelumnya 7 tahun, tapi itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi di hotel yang terakhir banget 2 tahun itu baru sih pengalaman pertama di hidup gue tuh ngerasain ya, baru di hotel itu doang. Oke. Sampai sekarang nggak pernah lagi, alhamdulillah, baru di situ doang. Baru di situ doang. Iya. Ya, berarti ini sebenarnya Mbak Winda sempat 4 kali tempat hotel ya? Iya, 4 Cuma hotel. satunya kita skip karena nggak ada apa-apa ya. Iya, baik-baik aja. Untuk mempersingkat video, jadi kita ambil yang bagian horor-horornya aja. Iya. Tapi sekarang masih kerja di perhotelan? Enggak sih, udah enggak sekarang. Iya. Terakhir tahun berapa tuh? 2016. 2016. Iya. Terakhir di hotel yang terakhir tadi Iya. disebut itu tuh. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran cerita lengkap dari Winda, simak terus podcast ini sampai habis. Jangan ada yang di-skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Winda yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke Spotify Lentera Malam, karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke, Mbak Winda, udah siap nih buat cerita malamnya nih? Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi kita nggak usah sebut hotelnya ya, kita sebut betul. daerahnya aja. Demi keamanan. Iya, sendiri bener. ya. Jadi pada tahun 2006 itu sekitar bulan Agustus, gue tuh sempet training di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, di daerah Tamrin. Nah, posisinya tuh masih training ya, masih bocah lah, masih menyi-menyi lah. Nah, ceritanya pada saat kita lagi di makeup room, itu tiba-tiba pada saat, jadi posisinya aku kasih tahu dulu nih kondisi lokernya, karena ini kejadiannya di loker. Lokernya si hotel ini itu memanjang, terus sini loker, sini loker, sini loker. Sebelah kanannya toilet sama makeup room. Sepanjang ini jalan, dan emang nggak terlalu besar sih. Pada saat posisinya gue tuh lagi makeup sama teman-teman training gue yang lain, tiba-tiba ada ibu-ibu spa, karena kebetulan ini hotelnya udah agak lama ya. Jadi para karyawannya juga udah nggak yang terlalu muda juga. Ya. Ibu-ibu spa ini teriak, ada yang teriak, "Ah, nggak mungkin, gue lihat elu," dia bilang gitu. Terus aku kepo dong, ini kenapa ada apaan gitu. Tapi ya udah, pada saat di makeup room kita nggak tahu, ya udah buru-buru aja deh kita ke loker kita. Di loker kita aku nanya nih sama sebelah loker,
kebetulan dia juga udah lama di situ kan. Nanya, Mbak itu kenapa gitu kan. Oh itu tadi Ibu A, kita sebut aja Ibu A ya. Ibu A papasan sama Ibu B. Si Ibu A ini nanya, B, lu masuk apa? Gue masuk siang. Oh oke. Dia terus si Ibu B ini langsung masuk ke lokernya. Nggak lama si Ibu A ini ke toilet katakanlah gitu. Nah selesai dari toilet si Ibu A ini balik lagi ke loker, tapi dia nggak nemuin Ibu B itu di mana. Ya, pada saat dia lagi, mungkin dia udah naik lagi ke atas, udah in charge lagi. Tiba-tiba Ibu B turun, ketemulah sama Ibu A. Si Ibu A nanya, lu dari mana? Gue baru turun, dia bilang gitu. Lah kan tadi gue ketemu lu bilang katanya lu dari atas, dia bilang gitu. Enggak, ini gue baru turun. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Gak mungkin, gue papasan sama lu di depan toilet itu. Dan lu masuk ke loker lo. Pas gue balik lagi ke loker lo gak ada. Gak mungkin, gimana orang gue baru turun, katanya gitu. Terus kita yang denger kayak takut juga sih gitu. Tuh ternyata ada 2 orang di situ yang dia sendiri gak tahu itu siapa, Ibu B itu siapa gitu yang dia temuin. Nah terlepas dari itu, karena kita ini masih training, kita tuh emang sering banget denger cerita-cerita yang lumayan agak spooky ya. Tapi namanya training mah terima-terima aja mau ditempatin di mana gitu kan. Pada saat itu tibalah malam tahun baru. Kita semua in charge di situ anak-anak trainingnya. Dan kebetulan saat itu gue in charge sebagai housekeeping public area. Ya kan, yang standby-nya di lobby nih. Oke. Nah, di lobby ini bisa ngelihat langsung pintu akses dari mezanin. Yang kondisinya itu dia bisa turun ke bawah melalui tangga sebelah restoran, sebelah sininya kan lobby. Tapi ada jalur yang ke sini nih, jalur sebelah kiri ini bisa untuk turun langsung ke lobby. Tapi turunnya tepat di depan restoran. Di situ ada yang bilang, teman-teman anak-anak yang lain bilang, karyawan-karyawan yang lain sering banget ngelihat ada cewek tinggi banget pakai baju putih, ya kan. Tapi kan aku nggak pernah lihat nih, ya kan. Ya udahlah santai aja gitu walaupun denger kayak gitu. Nah, ini kondisinya tahun baru. Rame banget. Biasanya. Ya kan? Itu rame banget, sumpah rame banget. Tahun 2006 ke 2007. Itu teman aku yang memang bisa gitu. Dia lihat itu sosok, kayaknya sih Miss K ya. Itu duduk di tangga tuh, cuma duduk ngeliatin kita semua begitu katanya. Begini doang ngeliatin orang-orang pada lalu lalang, dia bilang, dan kondisinya itu aku persis di bawahnya si tangga itu, standby-nya. Karena nggak jauh dari itu ada toilet. Jadi dia tuh diri gitu di tangga. Dan itu tinggi banget. Karena kan plafonnya hotel kan tinggi ya. Itu sosoknya tuh tinggi banget. Terus dia lagi begini ngeliatin kita semua yang lagi lewat. Pas dikasih tahu besokannya, ya kita juga agak takut ya kalau charge di situ gitu. Ya untungnya cuma 6 bulan sih. Iya, tapi pas lagi itu kan posisi susuk kuntilanaknya itu kan nggak jauh dari atas lu itu ya? Iya. Lu sempet nggak sih ngerasain kayak ada merinding atau gimana pas lagi jaga di situ? Justru karena aku standby-nya di depan toilet ya. Jadi karena emang ramai banget, nggak terlalu terasa. Gitu. Tapi pas dikasih tahu itu baru kayak, oh gitu ya gitu. Karena emang aku nggak terlalu peka kali ya. Jadi pas dikasih tahu juga, oh oke, untung gue kenapa-napa gitu. Karena biasanya suka ada yang usilin gitu sih katanya. Suka usil, karena dia tinggi banget. Hampir kayak kena plafonnya si lobby itu. Berarti gitu. Itu sosok cukup legendaris di hotel itu mungkin ya? Karena kan memang hotelnya juga lumayan lama ya. Gue gabung di situ 2006, itu dia baru ulang tahun ke-30. Baru ya? 30 ya? Jadi untuk sebuah bangunan udah lama banget gitu ya? Memang lama sih. Jadi nggak lama dari situ mereka baru renovasi, baru dibikin baru. Jadi kalau ntar lewat situ, itu sekarang gedungnya udah baru. Oke. Gitu. Gue tahu nama hotelnya. Buat kalian rahasia. Nah, kalau setelah lulus dari training di hotel itu, kan aku kerja di area di daerah hotel di daerah Pecenongan. Nah, ada satu hotel yang pada saat aku join itu mereka baru berdiri selama 5 tahun, ya kan. Di situ aku sebagai housekeeping lagi. Nah, suatu waktu aku bantuin senior aku nih. Dia lagi in charge di ballroom, lagi di vakum ballroom segala macam. Aku bantu. Dan kondisinya memang saat itu aku masih terlalu muda lah ya, jadi nggak terlalu paham apa-apa, jadi apa-apa pasti nanya dulu sama senior gitu kan. Dan kondisinya itu malam, afternoon shift. Kita sebut aja namanya Bang Hadi ya.
Terus aku bilang, Bang, ada yang perlu dibantu nggak gitu? Yaudah bantuin aja sweep di situ, terus ambilin yang kurang-kurang, dia bilang gitu. Sampai aku ada di satu titik, di spot di mana aku ngerasa kok bau banget jamu. Jamu, entah itu beras kencur kayak atau kunyit asam, pokoknya itu jamu banget gitu. Aku nanya lah sama Bang Hadi, Bang, kan misalkan aku di sini nih, gitu. Bang Hadinya di sini, aku samperin, Bang, kok di situ bau banget jamu? Ada ketumpahan jamu apa gimana? Karena kan bekas dipakai event kan, ballroomnya kan. Ah, enggak, udah, dia bilang gitu. Tapi bau banget jamu, kayaknya perlu di buffing deh Bang. Aku bilang gitu, atau di shampoo deh karpetnya, soalnya bau banget, nggak bagus nih gitu kan. Ya udah gampang, udah kerjain dulu aja kerjaan lu, dia bilang gitu. Ya udah dong. Pas pulang biasanya kan kita kan suka nongkrong dulu gitu kan. Pas nongkrong tuh Bang Hadi bilang, lu mau tahu nggak kenapa bau banget jamu di situ? Emang kenapa Bang gitu kan? Jadi katanya pada saat proses pembangunan hotel itu, dulu kan suka para kontraktor itu kan suka berhentiin tukang jamu, dia bilang gitu. Kita sebut aja kan para tukang-tukang bangunannya ya. Nah, mereka tuh beli jamu ceritanya. Ada satu mbak-mbak jamu, mungkin cantik atau gimana gitu kan ya. Itu diperkosa di situ Bang. Di emergency exit. Sama tukang-tukangnya? Iya, di emergency exit terus dibunuh katanya. Katanya gitu. Makanya area emergency exit yang which is sebelahan banget sama ballroom, karena kan ballroom gak lama emergency exit. Itu bau banget jamu. Sering tuh tercium bau jamu. Iya, bau banget jamu. Pokoknya kalau ke situ, tapi hotelnya udah nggak ada Bang, dia udah pindah ke daerah SCBD. Iya. Oke. Itu bau banget jamu, jamunya nyanter banget. Terus katanya kalau misalkan ada yang night shift, housekeepingnya itu pasti berdua ke situ, nggak pernah mau berani sendiri. Karena pasti ada aja suara ketawaan lah dari emergency exitnya, karena memang sebelah. Dan pada saat gue masih gabung di sana pun emergency exitnya tuh belum finish gitu pembangunannya, masih semen-semen, belum yang full furnish gitu, udah masih di keramik lah apa belum, itu masih semen Bang. Karena memang masih 5 tahun lah baru mereka belum nyelesain gedung itu benar-benar. Masih dicicil terus ya bangunannya. Wah, gila. Tapi itu kan bau jamu lu nyium sama pasti si Bang Hadi juga nyium ya? Iya, dia udah lebih tahu dari gue. Iya, teman-teman yang lain, teman partner kerja lu pernah nyium juga nggak sih bau jamu di situ? Gitu? Kalau seniornya iya. Senior? Iya. Pernah juga senior yang seangkatan Bang Hadi itu udah pasti tahu. Karena kan pada saat pulang, Bang Hadi ceritain ke gue itu kan sama teman-teman yang lain. Pernah ada yang lihat sosoknya nggak? Cewek. Ada yang lihat sosoknya? Cewek, iya. Tapi kalau gue nggak pernah lihat. Katanya kayak apa sosoknya? Cewek doang, kayak lagi bawa bakul jamu gitu. Di emergency exitnya. Lagi diem aja gitu. Jadi bayangin kalian dari lantai atas lewat emergency exit turun ke bawah lagi ada yang duduk di tangga. Waduh. Dia diri sih, dia cuma diri doang. Tapi sambil bawa bakul jamu. Iya. Terus kadang suka dia ketawa-tawa sendiri gitu. Wah anjir. Tapi lu gak ngalamin ya itu? Enggak, gue cuma cium baunya doang. Makanya gue bilang kok bau banget jamu gitu. Hotel segede gini kok bau jamu. Kalaupun aromaterapi kan gak mungkin itu dong baunya. Jamu banget Bang. Jamu banget. Oke, lanjut lagi nih, Win. Yang mana lagi ya, Win? Nah, ini hotel yang terakhir. Oke. Karena hotel yang ketiga aman terkendali. Ini yang hotel terakhir. Di hotel terakhir ini gue gabung di 2014. Katakanlah gue masih baru ya di outlet ini. Karena kan biasanya gue di outlet lain, di outlet yang all day dining gitu. Ini gue di Chinese restaurant Bang. Which is shiftnya beda sama yang all day dining restaurant. Kalau di Chinese restaurant itu biasanya shiftnya ada 3. Morning shift, split shift, dan afternoon shift. Kalau morning kan biasanya dari jam 7 sampai jam 3 kan. Kalau split shift ini dia dari jam 11 siang sampai jam 3. Nanti jam 3 ke jam 6 dia break, jam 6 ke jam 11 nanti operasional lagi. Kalau split shift gitu. Kalau yang afternoon dari jam 3 sampai jam 11. Nah, biasanya yang split shift itu biasanya barengan sama anak-anak sore, ya kan. Nah, sampai gue kedapetan nih split shift. Ceritanya gue sama Alista, kita sebutnya temen gue namanya Alista ya. Dan memang itu namanya Alista. Nama asli ya? Iya, nama asli. Aman ya? Gue tidur lah. Kata Alista, kita tidur yuk. Biar nanti gak terlalu ngantuk-ngantuk banget nih gitu kan. Udah, kita tidur. Ada yang namanya ruangan napping room. Napping? Itu apa tuh? Napping itu tempat tidur siang biasanya Bang. Dari kata nap.
Tidur siang. Kayak Google ya, ada tempat tidur siang buat karyawan gitu. Iya beneran. Iya, jadi napping room itu posisinya di pojok. Jadi kalau misalkan masuk ke hotel itu, pintu masuk karyawannya itu agak tinggi, naik tangga dulu, terus nggak lama turun. Di sini ada HRD office, di sini ada kantinnya. Nah sepanjang jalan itu nggak jauh dari kantin, itu ada ruang TV dan napping room. Napping room itu posisinya di pojok, nggak ada jendela, tapi memang pakai AC. Cuma posisinya memang dia di pojok. Lalu lorong panjang gitu. Nah tidurlah gue ceritanya sama Alista ini. Gue di pojok, paling pojok. Jadi kasurnya itu, ruangan napping room ini, gue kasih tahu dulu ya, Denanya. Jadi napping room ini paling pojok. Dia kasurnya pakai kasur tangga, Bang. Kasur susun ya. Ada 6 susun. Jadi ada 6 susun, total 12 kasur ya. Pada saat lo masuk, dia ada saklar gitu, stop kontak sih, Bang. Kayak gitu. Itu buat lampu keseluruhan. Tapi ada juga standing lamp di ujung sana, deket kasur pojok itu. Dan kondisi lampunya ya remang-remang lah katakanlah. Nah, gue tidur di paling pojok. Posisinya saat itu, si standing lamp ini ditutupin selimut sama temen-temen yang lain. Karena mereka nggak mau terang sama sekali gitu kan. Tidurlah gue, madep ke kanan. Pada saat gue tidur, di mimpi gue itu, gue bermimpi di mimpi gue itu gue kayak ditarik-tarik sama sosok cowok, bapak-bapak, kumisan. Itu ditariknya bener nyata, Bang. Ikut gue gitu. Ikut, bener-bener kayak ditarik, Bang. Dan ternyata kata Alista, pada saat gue tidur itu gue yang gitu. Di mimpi gue itu ada Alista juga. Ayo kak ikut. Dia tuh senyumnya selebar ini, Bang, kayak senyum Joker tuh. Ayo ikut gitu. Nggak mau gitu gue. Gue nggak sadar itu jam berapa. Tiba-tiba gue dibangunin. Kak bangun, kata si Alista. Bangun, gitu-gitu. Nggak mau, gue gitu-gitu. Tetap kayak gitu gue. Kak bangun, cepetan bangun. Udah mau jam 6 nih, kata si Alista gitu. Gue langsung bangun, duduk. Gelap banget. Ya karena tadi si standing lamp-nya itu ditutupin selimut. Nggak lama gue langsung bangun, gue langsung lari keluar kan. Keluar di loker lah, gue ketemu si Alista. Sambil make up kan, kita mau touch up kan. Kita mau naik lagi, mau kerja lagi kan. Si Alista bilang sambil make up, lo kenapa sih kak mimpinya kayak gitu banget, kata dia gitu. Aduh gue gak tahu, di mimpi gue tuh ditarik-tarik sama cowok bapak-bapak gitu kumisan. Katanya gue disuruh ikut dia gitu. Ikut gitu kan. Dan itu nyata banget, Bang, gue ditariknya. Gue berasa banget kayak ditarik begitu. Ditambah lagi ada elu di situ, aku bilang gitu kan. Kok bobo gue, dia bilang. Ya namanya mimpi, gue mana tahu. Dan di mimpi gue tuh lo senyumnya lebar banget sampai sini. Ikut gue gitu. Nah terus, lu mah ada aja deh, dia bilang gitu. Karena gue dan Alista masih katakanlah masih baru juga, Bang, di situ. Belum lama. Nah, gak jauh dari situ ada anak outlet lain. Ya kita sebut aja namanya Rina lah ya. Rina bilang gini, emang lu tidur di mana? Dia bilang gitu. Gue tidur di pojok sana, paling bawah pojok. Gak heran lah kalau di situ mah. Dia bilang gitu. Makanya kalau tidur baca doa, dia bilang. Ya iyalah Rin, gue pasti baca doa. Cuma ya, itu nyata banget gitu. Ya udah, next time jangan tidur di situ, dia bilang. Ya udah deh, udah. Naiklah ke atas kan. Di atas ada teman gue lagi satu yang memang dia itu gabung pada saat hotel ini reopening. Katakanlah namanya Tami. Si Tami ini gue cerita sama Tami dan Alista pun cerita juga. Jadi kita kayak sebelum operasional kan briefing dulu kayak gitu-gitu kan, aku sambil cerita. Iya Mi, tadi gue mimpi gini gue ceritain. Terus dia bilang, Po itu mah udah biasa Po, dia bilang gitu. Makanya jangan tidur di pojok. Kalau di pojok mah emang pasti ada aja mimpinya. Entah yang macam-macam, pokoknya jangan deh. Kalau nggak ada tempat lain, mending lo tidur di ruang TV deh. Dia bilang gitu. Ya kan gue mana tahu, gue bilang gitu kan. Nggak ada yang nge-warning gue, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ya udah jangan, udah. Sampai suatu hari gue split shift lagi bareng teman gue ada yang namanya Luna. Jadi Luna ini adalah teman gue di hotel yang sebelumnya sebenarnya. Yang nggak ada apa-apa itu. Ketemulah di hotel ini. Kebetulan dia afternoon shift, gue split shift. Kalau anak afternoon shift, kalau udah mau closing, biasanya tugasnya ngumpulin napkin kotor untuk ditaruh ke laundry, ya kan? Kita itu punya kunci, gantungan kunci yang isinya kunci banyak banget. Entah itu ada kunci petty cash, kunci outlet, segala macam. Pokoknya ada kunci di situ banyak dan gede. Jadi kalaupun keselip itu kayaknya nggak mungkin sih gitu.
Nah, setelah Luna nurunin napkin ke bawah, dia naik lagi, dia samperin gue karena kan gue masih di outlet nih. Gue masih ngurusin closingan segala macam. Terus gue bilang, "Ya udah Yulan, kita cabut." Gue bilang gitu. Udah jam 11, setengah 12-an lagi tuh. "Ya udah kunci mana?" gitu. "Ya udah gue cari dulu. Gue ambil dulu di belakang." Dia bilang gitu. Pas dia ke belakang, dia lihat di troli, nggak ada bang. Trolinya kosong. "Nggak ada, woi." Dia bilang gitu. "Serius loh, cari dulu lah di area kitchen." Dia nanya lah sama anak-anak kitchen. "Pak, lihat kunci nggak pak? Gini. Bukannya dibantuin malah dimarahin bang. "Makanya lu taruh yang bener lah," gitu-gitu kan. Ya kalau nggak bener nggak mungkin hilang, dia bilang gitu kan. "Ya orang nggak ada," gitu-gitu dah. Luna emang lumayan agak rebel orangnya. Jadi kalau emang nggak bisa bantuin nggak usah marah-marah lah, orang namanya hilang gitu kan. Akhirnya gue bantu cari, gue obrak-abrik itu segala macam area belakang sampai troli yang gede itu bang. Trolinya gede lah, itu kita terbalikin bang. Buat nyari tuh kunci. Iya, itu nggak ada. Gue speechless banget sih saat itu beneran. Kayak ini kemana nih kunci, orang gede banget bang. Kita lihat di kolong-kolong nggak ada segala macam. Akhirnya masuk lagi lah kita ke outlet kan, karena kan handphone gue segala macam barang-barang kita masih di dalam. Sambil kayak gue tuh tipe orang yang gue emang penakut, tapi gue nggak suka ditakut-takutin. Kalau ditakut-takutin gue tuh suka marah gitu. Gue marah sendiri, ngomong sendiri gitu. Nah pada saat di outlet itu gue ngomong, "Rese banget sih nih, jangan ganggu lah. Kalau emang mau di sini udah di sini aja, nggak usah ganggu. Kita mau pulang nih," gitu. Gue ngomong gitu. Luna juga kayak nimpalin, "Tahu nih mau pulang nih, udah malam nih," gitu-gitu. Gak lama kita ngomong begitu, ada temen kita dari outlet lain yang satu floor juga itu datang. "Luna, nih kunci lo." Dilempar gitu bang. "Hah, lu nemu di mana?" katanya si Luna gitu. "Itu di troli." "Ih, Bari, namanya Bari." Gue udah nyari, nggak ada sama sekali," kata si Luna. "Makanya nyari pakai mata," kata si Bari gitu. "Sumpah nggak ada, gue udah terbalikin itu troli dan itu nggak ada," kata si Luna. Kan ada gue juga bang, kan gue lihat juga. Iya. Gue bilang, "Beneran Bar, itu nggak ada tadi. Tahu mau iseng kali," kata si Bari gitu. "Ah gila sih, gue cuma lihat-lihatan doang sama Luna." Terus gue bilang gini, "Dia bete kali Luna habis kita marahin." Gue bilang gitu, karena kan gue sempet kayak jangan rese dong gitu, kita mau pulang nih karena udah malam gitu. Emang sering bang kayak gitu bang. Sering banget mereka tuh nge-replace tempat, barang kemana gitu kan, tau-taunya di mana gitu. Beberapa kali juga sempet pindah barangnya, itu sering banget gitu. Tapi kita karena udah tahu karena kejadian itu, jadi kalau misalnya ada kita nyari barang, taunya di mana, awalnya di mana, terus pindahnya kemana, kita juga udah nggak kaget. Paling kayak cuman bilang, "Iseng banget sih," gitu. Dan sekedar info, kalau Chinese restoran itu lampunya tuh bukan gelap, temaram. Temaram, ya. Bener-bener kayak lampu yang cuma 5 watt kali ya, pokoknya temaram dia. Kalau udah mau closing kan kita pasti turunin kadar keterangannya kan. Nah itu jadi tambah spooky lagi. Gitu. Kan kalau di Chinese restoran itu gue nggak pakai aromaterapian gitu. Ya itu sering sih ada wangi-wangi yang macam-macam gitu. Iya, karena memang posisinya pojok juga dia. Setelah gue masuk sama si Luna itu, masuk sore, gue kan libur. Nah, setelah gue libur, gue masuk pagi. Masuk pagi itu jam 7. Tapi kan kalau Chinese restoran itu kan operasional jam 11. Dari jam 7 sampai jam 9 itu gue prepare segala macam gitu. Selesai prepare, gue bilang, "Aduh gue ngantuk, gue tidur dulu lah." Gitu. Di napping room bang. Pas di napping room, gue udah make sure nih, ini lampu gue terangin. Gak pakai standing lamp, gak pakai. Gue terangin, gue cuma sendiri bang. Tidur di pinggir. Gue inget dong kata teman-teman gue tuh, jangan di pojok katanya. Oke, gue di pinggir ya kan, aman nih, gue pikir. Tidurlah gue. Sekitar setengah jaman lah. Mau ke jam 10 gue inget banget. Karena ada jam gede di pojok. Gue itu lihat banget. Itu udah mau setengah 10. Gue mau bangun. Mata gue begini bang. Bukan yang melek ini, gue begini. Gue gak bisa bangun bang. Karena ada yang nindih gue. Kayak rep-repan gitu? Ya. Memang sih ada istilahnya ya kalau di kedokteran ya. Cuma itu gue parno banget. Karena emang di situ gak ada siapa-siapa. Ditambah lagi gue pernah juga kejadian di kasur paling pojok itu. Makin lah ya kan. Makin panik lah gue. Gitu gue gak bisa bangun bang. Pas gue coba bangun, gue ngeliat ke sekeliling, gue kayak ngeliat ada bayang hitam bangun, buka pintu, jeder gitu. Kayak ada orang keluar dari ruangan itu. Gak lama itu bunyi pintu keluar, gue bisa bangun. Jadi 2 kali tuh gue diganggu di situ. Di napping room itu ya? Yes. Makanya setelah gue nikah, gak lama, gue mau tidur lagi di situ. Gue agak mikir,
Gue bilang nggak mau pengantin baru, gue nggak mau, ntar gue diusilin. Gue bilang gitu, akhirnya gue tidurnya di ruang TV. Pada saat gue hamil pun, gue nggak mau di situ. Gue di ruang TV aja, karena agak riskan sih bang ya. Karena dia sampai bikin nggak bisa bangun gitu kan. Gue agak ngeri sih. Kalau pas gitu. di ruang TV aman-aman aja. Karena kan lalu lalang, dia kebuka, jendelanya kan kaca gitu. Kalau napping room kan benar-benar nggak ada akses, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, kayak nggak ruangan ada. Tersembunyi gitu Iya, ya. karena memang bang, sebenarnya itu dulunya juga gudang memang. Udah. Gitu. Dialihfungsikan jadi napping room. Iya, nah gue cerita lagi kan sama Tami. Mi, gue digituin lagi, gue digangguin lagi. Gue bilang, ya elah po, kesian banget, kata si Tami gitu. Iya, tapi emang po, akhirnya gue tahu nih kenapa ini gangguan-gangguan ini ada. Akhirnya gue tahu. Baru gue mau nanya tuh. Ya. Oke, gimana tuh jadinya? Jadi just info, kalau hotel yang terakhir ini adalah kan Hotel Legend ya, hotel yang lumayan lama, dan mereka sempat tutup sekitar 2 atau 5 tahun. Dan reopeningnya mereka tuh di tahun 2009. 2009 reopening, Ya. kembali ya? Ya, Tami dan ada beberapa teman gue yang memang gabung di reopening tim itu cerita kalau dulu pada saat baru-baru buka itu sering banget banyak yang kesurupan bang. Kesurupannya ini ganti-gantian. Biasanya orang-orang yang kesurupan ini dikumpulinnya di area kantin yang gak jauh dari napping room itu. Iya. Nah si napping room ini ternyata dulu tuh gudang karena posisinya di pojok. Dan memang kalau yang namanya hotel kan suka banyak perintilan-perintilan ya bang, kayak aksesoris buat di lobby, terus box-box hampers buat acara-acara event kayak Natal, tahun baru kayak gitu-gitu. Itu biasanya ditaruh di situ bang. Jadi intinya tuh tempat barang-barang berkumpul lah, gitu. Biasanya kan malu-malu kita kan seneng banget tanya kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh katanya tuh di area kantin itu udah bukan hal baru bang. Kalau misalkan banyak yang ganggu di area kantin dan sekitarnya, termasuk napping room. Nah ternyata katanya ada yang namanya, kita sebut aja nih si merah ya bang ya. Karena dia sosoknya tuh pakai gaun merah panjang gitu, yang suka mondar-mandir di lorong sekitaran situ. Jadi areanya tuh lorong panjang bang, lorong panjang banget. Paling pojok adalah uniform, bagian housekeeping tuh. Office-nya housekeeping, bagian uniform, laundry. Dan mereka sering banget mengkamuflase. Si makhluk ini sering banget berkamuflase. Kayak misalkan nih, Bang Adit shiftnya pagi nih. Tiba-tiba pas night shift, Bang Adit datang. Minta seragam dong. Lu kan masuk pagi. Dia cuma diem doang. Kasihlah seragam. Gak lama teman Bang Adit yang lain datang lagi ngambil seragam. Lu incar sama siapa? Misalnya ditanya gitu. Sama si Adit ya gitu kan. Si yang jaga uniform ini nanya, sama si Adit ya? Enggak lah, orang dia masuk pagi. Gimana sih orang tadi dia minta seragam ke gue? Enggak, dia masuk pagi. Ini sign-nya. Biasanya kan kita kalau ngambil seragam suka paraf kan, suka nge-sign kan. Ini ada, itu beneran ada bang. Checklistnya. Tapi pas dicari orangnya nggak ada? Nggak ada, orang dia masuk pagi. Jadi udah pulang jam 3 sore pasti. Waduh. Jadi dia suka berkamuflase. Itu yang agak-agak horornya sih kalau jadi anak housekeeping gitu. Si merah ini? Si merah. Bilangnya si merah. Jadi katanya si merah ini adalah sosok yang dulu pernah kerja di hotel itu. Staff di salah satu outlet. Terus kayak dia kayak ngalamin kecelakaan di depan hotelnya. Kan depan hotelnya langsung jalan raya besar bang. Iya. Gitu. Meninggal, dan semenjak dia meninggal sering ke situ. Iya. Wah anjir. Yang terakhir di mana hotelnya daerahnya? Daerah Tamrin juga. Tamrin. Tapi lebih ke tengah. Oke. Jadi kalau yang pas gue training agak ke sana dikit. Iya. Kalau yang sekarang agak maju dikit. Sama-sama hotel bintang 5 bang. Iya. Terakhir itu 2016 lo kerja di 2016. situ. Ya? Tapi lu udah pernah ketemu belum sama si sosok si merah itu? Aduh jangan dong. Gue gak pernah sih. Coba Gak ya pernah. di reperpan aja udah lumayan spooky sih bang itu. Sama yang ini loh, yang sosok bapak-bapak itu. Lu nanya gak sih? Itu gue nanya bang. Dapat jawaban gak tentang bapak-bapak itu? Kalau kata si Tami sih, ya itu mah paling para kuli, po. Dia bilang gitu. Karena pada saat pembangunan itu banyak yang meninggal bang. Oke. Karena bapak itu kumisan dan memang kayak muka-muka legend gitu bang. Muka-muka dulu, orang dulu tuh gitu. Bukan kayak gue kan? Enggak dong. dari itu ditariknya berasa banget. Gue kayak bener-bener gitu. Dan emang gue bergerak, badan gue tuh shaking katanya. Iya. Itu yang bikin gue jadi makin parno banget kalau split shift terus tidur di pojok, kondisi mati lampu. Aduh, gue mendingan gak usah deh. Karena kan kalau misalnya kita datang nih, terus mau tidur, yang lain udah tidur, terus kita nyalain kan kita nggak enak juga kan. Iya. Jadi mendingan ya udahlah, mendingan gak usah lah gitu. Iya. Dan pernah ada nggak sih yang lihat sosok di napping room itu?
Kan Kalau si Tami agak serem itu gitu. Kalau si Tami sih nggak pernah. Kalau si Tami bilang sih bukan di situnya, justru di area kantinnya. Area kantinnya. Karena kan orang-orang tuh kalau pada saat kesurupan dikumpulinnya di area kantin. Situ, ya? Nah, kalau si Merah itu bolak-balik doang, Bang. Bolak-balik. Iya, bukan si Tami. Jadi kalau yang lihat tuh seringnya tuh anak-anak housekeeping. Ya, Karena kan ya. mereka kan sampai night shift kan. Nah, itu anak-anak housekeeping itu, Bang, yang orang uniform bilangnya dia masuk pagi tiba-tiba pas night shift datang lagi. Ya itu. Kalau si Merah paling mondar-mandir doang, Bang. Karena itu kan mesin, ruangan mesin, ruangan engineering itu di situ semua, Bang. Iya. Jadi emang bener-bener gelap. Emang kalau hotel pasti ada sisi gelapnya Iya. ya, ada sisi horor-horor karena banyak banget lumayan kita lantaran mana beberapa kali ngupload cerita-cerita horor tentang hotel juga nih, Win. Cuman di tahun ini juga salah satu yang paling bagus nih. Berarti tadi lu udah konfirmasi kalau sosok si Merah itu dulu pernah kerja di hotel itu ya, dan kecelakaan di area depan hotel itu. Karena emang kecelakaannya agak tragis ya, dia meninggal di tempat gitu, Bang. Karena memang Memang pada saat pintu masuk, jadi tuh pintu masuk ke arah ke arah pintu masuk karyawan itu emang jalan besar, Bang. Jadi dilaluin motor apa gitu. Dan rawan kecelakaan mungkin. Pasti. Ya. Karena setelah lampu merah dia, Bang, posisinya. Dia lampu merah nih, nggak lama hotel gue nih. Iya. Jadi kalau orang kan namanya habis lampu merah kan giro kan mau langsung buru-buru. Nah, itu seringnya tuh kayak gitu. Oke. Nah, ini kan berarti lu 2016 udah terakhir kerja di tempat itu ya? Iya. Dan udah nggak pernah kerja di perhotelan lagi tuh semenjak 2016? Enggak sih, karena kalau di perhotelan tuh lumayan capek sih, Bang. Capek ya? Iya, apalagi juga udah berkeluarga dan gue pikir kayaknya udah deh 9 sampai 12 tahun gue. 12 tahun di perhotelan. Karena lu SMA, kayaknya apa SMA nih? Jadi pada saat SMA, gue dapet beasiswa, terus dapet training perhotelan di hotel daerah Tamrin itu. Iya, Jadi jatuhnya akademi lah, Bang. Oke, gue kira lu tadi lulusan SMK perhotelan kan ada tuh biasa tuh. Ada. Langsung masuk ke perhotelan. Iya, kalau gue dari SMA. Iya. Nah, lu pernah nggak sih kontak-kontakan lagi sama temen lu yang tahun 2016 lu kerja itu dan dapat informasi terbaru tentang hotel itu, ada kejadian apa gitu? Kalau teman-teman yang tadi gue sebutin semua tuh emang kebetulan udah pada resign. Udah pada resign. Dan memang valid ini, kita bisa tanya sama mereka nih kalau emang mereka ada. Karena lu tadi beberapa juga pakai nama asli ya? Iya, memang nama asli. Jadi gue pengen cerita ini emang real dan memang kita ngerasain sendiri gitu. Iya, betul. Jadi nama-nama yang tadi gue sebutin kayak Alista, Luna, kecuali Rina. Tadi ada nama Rina yang sebenarnya bukan nama Rina. Iya. Tami bener. Oh, iya. Sama Bari itu namanya asli semua. Dan memang udah pada resign dari hotel itu tersebut, ya. gitu. Karena memang kalau malam tuh lumayan, Bang, apalagi kalau di room service, Bang. Itu suka ada telepon-telepon misteri, Bang. Oh. Ya namanya room service kan, Iya, kan. Apalagi kalau jam 3 pagi kita ada namanya servisnya knockdown service. Apa tuh? Jadi lu datang ke kamar, kalau di kamar itu suka ada sign yang minta di makeup room. Jam segitu ada loh, Bang. Ya, jam 3-an tuh ada, Bang. Kayak turn down service namanya. Jadi dia pengen kamarnya dirapiin di jam segitu, terus di serve pakai apa, diminta makanan apa di jam 3. Itu ada. Nah, teman-teman gue yang di room service, karena kebetulan gue pernah di room service juga, bagian operator. Tapi gue nggak pernah sampai jam 3 pagi sih, paling sampai jam 1 malam doang. Nah, teman-teman gue yang night shift ini yang sering banget dapat telepon dari lantai sekian, taunya pas di ketok-ketok dia vacant dirty. Vacant dirty itu kosong dan ruangannya kotor, Bang. Oh. Istilahnya vacant dirty, iya. Kecuali kayak vacant clean, itu kan emang ready untuk dipakai kan. Kalau vacant dirty kan berarti harus bersihin dulu. Dan itu ada yang telepon dari ruangan itu, padahal orang itu udah check out. Nah, itu sering banget kalau jam 3 pagi. Kacau juga ya Iya, jadi teman-teman gue tuh kalau yang di room service kalau udah jam 3 tuh kayak PR gitu buat naik ke atas. Karena kan itu harus satu gedung gitu ditelusurin, Bang, sama mereka. Kira-kira yang mana yang butuh turn down service itu. Walaupun kita udah ada listnya nih, misalkan hari ini kamar sekian, lantai sekian, minta ini ya, minta. Tapi kan untuk namanya room service kan suka ada buah-buah, piring-piring buah yang ditaruh sama tamunya di depan kamarnya. Itu yang perlu kita take out. Nah, itu makanya setiap hari, setiap jam 3, itu waktunya memang jam 3 pagi ya, Bang. Itu mereka keliling. Riskan banget banget. Jam segitu ya. Banget. Tiba-tiba ada pintu kebuka, di dalamnya lagi ada perempuan duduk. Aduh. Lampu mati. Waduh. Iya. lumayan. Oke, paling kita tutup aja podcast malam ini karena cerita dari Mbak Winda udah habis ya. Sampai di sini aja. Jadi buat kalian yang pengen kenal lebih dekat sama Mbak Winda bisa mampir ke Instagramnya aja nih. Mbak Winda di mana Instagramnya? Di nda__moy.
NDHA spasi MOOI. Agak sulit ya. Kita taruh di deskripsi aja jadinya. Oke. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Mbak Winda. Oke. Oke. Mbak Winda, makasih banget nih udah share pengalaman Oke, mistisnya di Lentera sama-sama. Malam. Jangan bosan-bosan juga nonton Lentera Malam. Oh pasti. Karena Mbak Winda juga subscriber Lentera Malam Oh ya. pasti. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Winda izin pamit. Bye.